Setiap 10 November, langit kita tak hanya berkisah tentang masa lalu, tapi mengingatkan kita pada semangat yang tak boleh padam. Kami generasi muda bukan hanya penerus, tapi pelanjut perjuangan. Kami belajar, berbuat, dan bergerak karena negeri ini terlalu berharga untuk hanya disyukuri tanpa diperjuangkan kembali. Menurut saya, pahlawan bukan hanya orang yang berjuang di medan perang, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Berani, jujur, dan peduli. Mereka berkorban segalanya untuk merdeka. Sekarang adalah giliran kita untuk mempertahankan perjuangan itu dengan cara terus belajar dan berkarya. Dahulu, para pahlawan berperang di medan perang, menggunakan senjata, kemudian bertaruh di sebuah matahari terik. Namun sekarang, pahlawan justru datang di tempat-tempat yang justru tidak pernah kita sadari. Seperti contohnya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bertemu lagi dengan kami SMA Al Muslim pada Bincang-Bincang Santai Talk Show memperingati Hari Pahlawan tahun 2025. Kali ini bersama saya Azhara Aulia sebagai moderator acara pada hari ini. Dan juga kali ini kami berkesempatan untuk membersamai waktu talk show bersama dengan para bintang-bintang yang akan mempelajari banyak hal mendalami terkait hal-hal sejarah. Ada Ustazah Faris selaku guru sejarah di SMA Al Muslim, dan kemudian juga ada Bapak Satrio Sudarso SEMM selaku sejarawan dan sekaligus ketua dari komunitas Rudebrook. Baik, Bapak mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, baik, makasih. Perkenalkan, saya Satrio Sudarso, ya. Di sini sebagai ketua komunitas penggiat sejarah Rudebrook Surabaya. Dan juga ini ya untuk sebagai penggiat sejarah ya dari Surabaya sendiri gitu. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman semua, sang pemimpin, kita sudah kedatangan tamu nih. Ada dari guru sejarah SMA Al Muslim, kemudian ada juga dari sejarawan dalam komunitas Rudebrook Surabaya. Kali ini untuk memperingati Hari Pahlawan, kita akan mengulik nih, apa sih Hari Pahlawan? Seperti yang kita tahu, setelah merdeka, nyatanya kita tetap harus mempertahankan kemerdekaan tersebut. Namun bagaimana sih caranya? Kemudian apa sih yang harus kita ulik? Dan sebagai pemuda, apa yang harus kita ketahui sebagai seorang pelajar? Untuk Bapak Satrio Sudarso, saya ingin bertanya nih, kemudian juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kami di SMA Al Muslim. Ada banyak sekali ya sejarah-sejarah di Indonesia yang perlu kita ulik tentunya. Kemudian dari para pemuda juga sekarang ini mulai luntur rasa semangat juangnya. Dan perlahan juga mulai hilang nih kesadaran terkait dengan perjuangan para pahlawan. Menurut Bapak, apa sih yang biasanya hilang dalam para pemuda, dan kira-kira apa yang harus membuat pemuda itu sadar bahwa mempertahankan nilai para pejuang itu penting? Ya, sebelumnya saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk merespon apa sih unsur yang hilang ya? Unsur yang hilang itu banyak ya dari para generasi muda sekarang. Ya. Cuma kalau dikaitkan dengan nilai-nilai kepahlawanan itu dari unsur nilai-nilai patriotisme dan heroisme yang memang sudah nggak kental lagi ya, seperti generasi muda pada era-era tahun-tahun sebelumnya ya. Sebagai contoh, saat ini aja mungkin kalau ditanyain ya, bangga besar 10 November itu hari apa? Nah kan saya yakin nggak semua ngerti kalau 10 November itu hari pahlawan. Bahkan bisa waktu itu pernah dijawab juga sebagai hari Jumat, hari Kamis, jadi tanyakan hari dari masihnya ya gitu. Nah itu yang sudah mulai ini ya dikenal untuk dapat bisa dibangkitkan lagi lah untuk nilai-nilai kepahlawanan. Terus tadi yang kedua apa pertanyaannya? Faktor-faktor apa yang membuat para pemuda itu justru tidak mengenal para pejuang? Ya, jadi yang pertama dari faktor edukasi ya. Ya, mungkin lebih dari edukasi ini mohon maaf ya Bu Guru ya, dengan kurangnya ya edukasi sejarah nyata ke siswa atau di tingkat kuliah mahasiswa ya. Itu. Terus yang kedua
dari upaya pendidikan dari rumah sendiri, orang tua sendiri ya, yang mungkin bisa ini ya ditingkatkan lagi ya. Kalau misalkan kakek neneknya atau buyutnya itu dulu ya sempat pernah berjuang juga gitu loh di kota kelahirannya lah, masing-masing kan ada gitu sih. Jadi nilai-nilainya juga bisa terus ditingkatkan sedari dini seperti itu. Berarti faktornya datang di sekitar kita ya Bapak, dari lingkungan, kemudian dari media pembelajaran juga. Nah, kalau dari Bapak sendiri, berarti kan ini secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa para pahlawan itu berjuang dengan betul-betul ya Bapak. Tapi sayangnya justru para pemuda zaman sekarang itu tidak melihat nih apa sih yang diperjuangkan oleh para pejuang. Saya penasaran nih Bapak, kita kan sedang memperingati 10 November ya, tapi apa sih sesuatu atau apa sih yang terjadi pada tanggal 10 November? Ya, gini, kalau 10 November kan mungkin masyarakat umum kenalnya sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, nah, apa sih dibalik Hari Pahlawan itu? Ya, apa sih yang menyebabkan disebutnya Hari Pahlawan? Ya, jadi pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, ya RI, itu paling besar terjadi di Surabaya. Ya, karena kenapa? Karena Surabaya diserang habis-habisan dari darat, ya, laut dan udara oleh pasukan sekutu, ya, tentara Inggris, ya. Kenapa bisa menyebabkan pemicu dari seperti itu? Nah, kita tarik lagi ke ini ya, sebenarnya panjang rangkaiannya ya, tapi kita tarik ke setelah proklamasi. Setelah proklamasi habis dari penjajahan Jepang, ya, itu pihak Belanda itu intinya nggak terima kalau misalkan Indonesia udah merdeka, ya. Mereka ingin menjajah kembali Hindia Belanda atau Indonesia yang bekas jajahnya dulu, ya. Jadi muncullah peristiwa penting di Surabaya seperti dari 1 Agustus ada perobekan bendera di Hotel Yamato pada tanggal 9 September 45, ya. Nah itu. Terus setelah itu Hotel Yamato dulu waktu Jepang, kalau sekarang Hotel Majapahit ya. Ya. Itu didasari pada penerjunan mata-mata dari Belanda pertama yang ingin mengetahui kondisi Surabaya ya sebelum Belanda menunjukkan pasukan sekutunya ya ke Surabaya waktu itu. Ya karena waktu itu nikah ya dengan Belanda diboncengi oleh pasukan sekutu ya. Waktu itu enggak terang-terangan Belanda kelompok diri ke Surabayanya. Nah, setelah dari bulan September peristiwa pentingnya itu ada pada tanggal ini ya, akhir Oktober ya. Mulai mendaratlah pasukan sekutu di Tanjung Perak kalau di Surabaya. Nah, itu dari ribuan pasukan sekutu tersebut ya, yang ingin misi awalnya ingin membebaskan interniran ya, tawanan-tawanan perang dari Belanda dan Jepang. Nah, tapi nyatanya mereka ingin mulai menjajah kembali di Surabaya pada khususnya. Nah, setelah itu muncullah ini ya tragedi ya dari tewasnya Brigadir Malabi di Hotel Internasio di Gedung Internasio ya di daerah, kalau sekarang di Kota Lama Surabaya ya. Nah itu kan ada monumen mobil Malabi, itu mobil yang meledak itu yang memang terjadi peristiwa nyata di daerah itu. Nah itu yang menyebabkan Inggris marah, akhirnya menyebarkan ultimatum ya, bahwa arek Surabaya disuruh menyerah dan menyerahkan senjata yang didapat dari tentara Jepang yang untuk melawan persiapan melawan tentara sekutu. Arek Surabaya nggak mau ya, mesti dari presiden menyerahkan sepenuhnya ke Gubernur Suryo ya, untuk gimana keputusannya. Akhirnya arek Surabaya tetap ini ya nggak mau patuh, teguh pendiriannya, kuat pendiriannya untuk bisa merdeka. Akhirnya pada 10 November ya, tepat jam 6 pagi itu mulai dilaksanakannya serangan dari tentara sekutu ya ke Surabaya. Itu diprediksi sampai dengan 3 bulan, ternyata hanya 3 minggu ya peperangan terjadi, dan akhirnya waktu itu dari area Surabaya dan pejuang ya mundur ke luar kota karena kalahnya dari segi amunisi persenjataan. Cuman
mundur itu hanya mundur sementara karena untuk menyusun siasat ya berikutnya ya, karena muncullah agresi militer Belanda pertama dan kedua sampai akhirnya kedaulatan terbentuk pada tahun 49 gitu ya. Itu sih. Ini sangat memorable Terus tentunya. saya taruh tingkat kisah singkatnya aja ya. Oh, iya. Kisah per detailnya tuh panjang Panjang sekali. Nah, ini mungkin bisa langsung membaca buku-buku terkait dengan hari sejarah. Makanya tentunya dari segi itu juga dari Roadbook Surabaya betul. itu menampilkan kisah sejarah dengan cara yang unik ya, dengan cara nggak membosankan, yaitu pementasan drama teatrikal. Jadi dari suatu tema kita petaskan, jadi udah ngerti dari garis besarnya. Oh, kisahnya seperti ini loh dulu tentang tema ini. Nah, itu bisa dilihat di mana nih Bapak? Di YouTube ada. Terus kalau misalkan pementasan rutin kita di Tugu Pahlawan setiap 2 bulan 3 bulan sekali di hari Minggu pagi gitu. Kurang lebih kalau tema saat ini kita sudah punya 10 tema kisah sejarah untuk pementasan drama teatrikal. Ini bisa jadi pembelajaran tambahan dan juga insight untuk teman-teman semua terkait dengan sejarahnya. Baik, ini rasa penasaran saya sudah tuntas, sudah paham nih apa sih yang kita perjuangkan dan apa sih yang terjadi di balik tanggal 10 November. Nah, kalau dari menurut Bapak ada nggak sih cerita pahlawan, sebuah cerita terkait dengan mempertahankan kemerdekaan yang membekas dan menjadi favorit ceritanya Bapak? Gitu. Banyak ya kisah-kisah. Memang kita terkenalnya pertempuran 10 November ya. Tapi di balik itu semua banyak kisah-kisah yang epic, yang heroik ya. Itu yang bisa diangkat ya, yang bisa disebarkan kisah sejarahnya. Sebagai contoh, waktu dari kita Roadbook dan Nator Indonesia waktu tampil di pentas di ini ya, Parade Serbajuang, acara tahunannya Pemkot ya pada tanggal 2 November lalu. Kita dari Nator Indonesia itu mementaskan 2 tema teatrikal, yang satu di Siola ya, di perempatan Siola, rute parade di Siola, yang satunya di finish di alun-alun Surabaya. Nah, itu kita pentaskan tema yang belum pernah diangkat sebenarnya, yang kayak arah-arah Surabaya ini perlu ngerti. Yang pertama tema tentang Madun. Nah, siapa Madun itu? Madun itu pemuda dari Genteng ya, dari Laskar Rakyat yang berjuang bersama sekelompok temannya. Tapi heroiknya itu di kelompok temannya disuruh mundur ke arah Siola ya, di dalam Siola, dan dia berjuang seorang diri dengan senapan mesinnya, memberondong dengan senapan mesinnya ya, melawan Inggris yang waktu itu datang dari Tanjung Perak ya ke arah kota. Dengan tank-tank Inggris dia berusaha memberondong dengan senapan mesinnya, akhirnya ditembakin hujanan tembakan mortar, akhirnya bisa ini Aden itu hangus ya gosong dengan menembak senapan mesinnya seorang diri. Madun sendiri diabadikan di patung di depan Siola, ada patung di depan Siola yang itu namanya Madun gitu. Wah, ini saya juga baru tahu nih terkait dengan ceritanya. Ini hidden gem cerita sejarah, bisa jadi insight teman-teman nanti kalau misal ada tugas disuruh mencatat sejarah yang belum diketahui. Nah, ini salah satunya ya teman-teman semua. Kemudian Bapak, dari cerita-cerita tadi nih, menurut Bapak sendiri, apakah Indonesia ini sudah bisa dikatakan merdeka di zaman sekarang, mengingat ketika anak-anak itu justru lupa terkait dengan sejarah? Ya, kalau dari perspektif kedaulatan ya memang kita berhasil memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 45 ya. Tapi kalau dari segi perspektif kenyataannya itu apalagi yang ditularkan ya ke pemuda-pemuda Indonesia itu belum sepenuhnya bisa dalam tanda kutip merdeka ya. Karena apa? Karena ya memang kita ini ya bisa belum mengerti sepenuhnya apa sih arti kemerdekaan itu, bagaimana mengamalkannya, bagaimana menafsirkannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam tema sejarah perjuangan ya. Seperti itu. Berarti juga bisa dikatakan merdeka secara kedaulatan, tapi nyatanya juga belum sepenuhnya merdeka nih. Karena masih banyak faktor-faktor lain yang membuat kemerdekaan itu terasa tidak merdeka. Seperti itu ya Bapak. Nah, kemudian kalau dari Bapak sendiri, apakah generasi zaman sekarang itu sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup terhadap para pahlawan? Kalau rasa hormat yang cukup,
kalau saya rasa belum ya dari ini. Kenapa? Karena memang belum sepenuhnya mengekspresikan gimana sih rasa cinta mereka kepada tanah air, khususnya kepada para pahlawan gitu ya. Tuh, jadi gimana caranya mereka itu misalkan mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sosmed ya, media sosial ya. Seenggaknya mereka dari pahlawan ini bisa inilah menghormati dengan membuat konten tentang sejarah, tentang apa, nggak hanya konten tentang ya maaf ya tentang bersenang-senang. Ada yang harus dikulik juga ya dari para gitu. pemuda itu. Tadi ngomongin tentang konten, kemudian media sosial, itu kan erat sekali dengan media-media sosial yang sekarang digunakan oleh para pemuda, seperti TikTok, kemudian Instagram. Nah itu, apakah ada kontribusi besar mungkin dari para sejarawan, dari Bapak sendiri bersama dengan komunitas Ruderbrook untuk membuat para pemuda itu bisa lebih cinta terhadap dengan sejarah-sejarah dari Indonesia? Ya, kita aktif di Facebook dan Instagram ya, terutama Instagram dari Ruderbrook ya. Setiap kegiatan kita posting di sana. Kita posting, terus kita juga artikel berita online yang kita posting juga di sana. Jadi biar bisa ngerti, oh ini loh ada sekelompok ya yang masih alhamdulillah masih peduli terhadap ini ya giat sejarah perjuangan gitu loh. Ya, yang masih melestarikan. Sih. Apapun kegiatannya kita mesti update di postingan di IG ya biasanya. Ya, itu bisa jadi daya tarik menarik untuk teman-teman semua yang mau tahu terkait dengan sejarah begitu ya Bapak. Nah kemudian kalau menurut Bapak sendiri kan sebagai generasi muda tuh harusnya bisa memperjuangkan Indonesia ya Bapak. Tapi nyatanya ketika bisa dilihat dari zaman sekarang kok sudah memudar nih. Nah kiat-kiat apa nih yang bisa dilakukan oleh para pemuda agar semangat juangnya itu bisa terus membara dan kemudian bisa lebih mengenal sejarah-sejarah di Indonesia? Ya memang kita bukan zamannya berperang lagi ya. Nah, tapi kita juga dalam saat ini juga bisa turut ya bertempur atau perang dengan cara masa kini ya. Seperti contohnya kita bisa melaksanakan kegiatan positif ya di bidang sejarah perjuangan, contohnya wisata sejarah perjuangan, mengunjungi spot-spot menarik dalam bidang yang membekas di hati ini ya kita untuk menghormati para pejuang gitu kan. Terus setelah itu juga bisa aktif mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini ya, diskusi buku, seminar buku yang berhubungan dengan sejarah ya. Terus yang ketiga yang seperti saya spill tadi juga bisa aktif di medsosnya masing-masing. Entah itu bisa sekedar membaca buku sejarahnya di posting, terus bisa ini ya dengan teman-temannya rame-rame membuat narasi sejarah, itu secara nggak langsung juga akan mempengaruhi yang lain. Berdampak juga untuk teman-teman sekitar. Nah ini ngomongin tentang buku, ada nggak sih Bapak mungkin saran buku yang bisa dibaca oleh teman-teman SMA khususnya yang mau belajar dan mendalami sejarah-sejarah di Indonesia? Iya, kalau misalkan khususnya buku tentang pertempuran 10 November banyak ya, kisahnya ya, carinya ya gitu. Jadi saya nggak mengatakan ini salah satu penulis, tapi rata-rata ya bisa untuk menjadikan referensi lah gitu. Ya mungkin bisa dicari di toko buku terdekat untuk bisa memahami sejarah, kemudian juga bisa berdampak untuk teman-teman lain. Kalau teman-teman nanti ada yang mau membaca gitu, barangkali bacaannya bisa dipost di Instagram agar teman-teman tuh ada yang bertanya, oh ini bacaan apa, oh bagus nih, boleh tolong disaranin seperti itu ya. Nah kemudian nih Bapak, agar kita juga bisa mengerti semangat juang dari anak-anak muda, sebagai closing statement, kira-kira apa yang bisa Bapak berikan pesan atau mungkin kesan terhadap anak-anak zaman sekarang agar bisa memahami dan mendalami sejarah? Ya, yang pertama ini ya, tetap terus melestarikan ya nilai-nilai sejarah perjuangan para pahlawan kita melalui berbagai kegiatan positif. Terus yang kedua, bisa jangan lupakan lah jasa-jasa para pahlawan dulu yang ada itu untuk mengenangnya ya. Terus yang ketiga, jikalau butuh informasi, referensi atau kegiatan yang positif ya, ini agak promosi maaf Ibu ya, bisa bergabung silakan, di Bapak. komunitas kita ya, komunitas Ruderbrook Surabaya dengan IG-nya @ruderbrook_surabaya gitu.
bisa DM di situ, bisa melihat postingan update kita di situ juga nantinya, atau Facebooknya di Rodobruk spasi Surabaya. Nah, ini teman-teman yang tertarik dengan sejarah atau mau belajar lagi nih tentang sejarah itu seperti apa bersama dengan teman-teman yang sama-sama suka sejarah, bisa masuk ke komunitas Rodobruk Surabaya ya Bapak. Iya, baik, seperti itu. Nah, terima kasih kepada Bapak Satrio Sudarso atas jawaban-jawabannya. Kita mulai memahami, mendalami lagi terkait dengan sejarah dan juga pendapat Bapak nih terkait dengan anak-anak muda. Selanjutnya kita akan kembali lagi bersama dengan salah satu ustazah yang pastinya sudah dikenal oleh anak-anak Al-Muslim, khususnya di SMA Al-Muslim. Kita ingin bertanya nih, kalau tadi bertanya general ya, seputar sejarah, kemudian apa sih yang membuat para pemuda itu justru kehilangan semangat juangnya. Kali ini kita akan bertanya langsung kepada salah satu ustazah yang mengajar di sini, sebagai salah satu pahlawan tanpa tanda jasa yang sekarang mengajar dengan tulus untuk memberikan ilmu kepada anak-anak terkait dengan sejarah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sedangnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, kali ini kita akan membersamai waktu juga bersama dengan Ustazah Faris terkait dengan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya nih Ustazah. Kan sekarang anak-anak di SMA Al-Muslim itu belajar terkait dengan sejarah. Ada nggak sih biasanya itu sesuatu yang membuat Ustazah merasa janggal di hati Ustazah ketika melihat anak-anak Al-Muslim belajar sejarah? Ini sih Mbak Aul, untuk belajar sejarah ya, mungkin terkadang anak-anak seperti yang disampaikan tadi, kadang memang untuk belajar sejarah itu masih kurang. Iya, tetapi alhamdulillah sih untuk saat ini anak-anak sudah mulai antusias untuk belajar sejarah. Jadi mereka bisa merefleksikan diri terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau, seperti itu. Antusiasnya itu apakah bisa menjadi tolak ukur apakah anak-anak SMA Al-Muslim itu sudah memiliki semangat juang, Ustazah? Kalau semangat juang alhamdulillah sudah ya, tetapi mungkin belum secara keseluruhan. Mungkin terjadi banyak beberapa faktor ya. Misal nih, ketika belajar masih kurang antusias dikarenakan ternyata belajar sejarah itu susah ya, harus menghafal dan lain sebagainya. Padahal kan tidak harus menghafal, sehingga anak-anak kalau diberikan beberapa latihan soal banyak yang menyepelekan dengan cara gampang nih mencari soal jawabannya itu di AI. Padahal iya, seperti itu malah anak-anak kurang mampu mengenal peristiwa bersejarah ataupun pahlawan-pahlawan nasional kita, seperti itu. Zaman sekarang nih anak-anak kalau dapat soal gitu ya langsung ditaruh di AI, kemudian langsung dapat jawabannya tanpa melihat seperti itu ya. Jadi Betul tidak dibaca sekali. ulang, kemudian tidak memahami nih isi dari ceritanya sendiri, seperti itu ya Ustazah. Iya, betul sekali. Ya seharusnya enggak apa-apa sih lihat AI, tapi ya harus dibaca lagi ya. Seberapa besar pengorbanan pahlawan Indonesia itu untuk mempertahankan Indonesia. Jadi setelah merdeka kan tidak enak saja yang dirasakan, tetapi perlu pengorbanan lagi, yaitu dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya peristiwa 10 November itu ya Pak ya. Yeah. Seperti itu. Ya. Kita harus mempertahankan kemerdekaan itu hingga sekarang teman-teman. Apalagi di zaman sekarang, perjuangan itu nggak hanya di medan tempur ya Ustazah. Betul sekali. Melainkan di sekolah pun kita berjuang. Sebagai diri sendiri kita berjuang untuk belajar, mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian membanggakan kedua orang tua dan guru-guru. Nah itu kira-kira pembelajaran apa yang bisa ditingkatkan nih, khususnya yang berhubungan dengan sejarah. Apa sih yang harus diketahui oleh anak muda agar semangat juangnya itu bisa terus tumbuh? Baik, untuk semangat juang yang harus terus tumbuh nih. Jadi anak-anak biasanya saya ajak merefleksi, bagaimana sih kalau kalian hidup pada zaman dahulu? Apakah hidup kalian sama nggak sih seperti saat ini? Kalau zaman dahulu kan tidak ada media-media semodern sekarang ya. Betul. Jadi memang harus untuk merdeka itu memang harus benar-benar berjuang seperti itu. Kalau zaman saat ini mungkin anak muda itu banyak nyamannya
ya, atau yang biasa kalian sebut nih dengan zaman instan. Jadi semuanya serba mudah, serba cepat. Jadi anak-anak nih perlu diajarkan bagaimana caranya sebagai pemuda untuk lebih menghargai jasa para pahlawan. Ya meskipun berbeda ya tantangannya. Kemudian bisa jadi nih kita belajar secara kontekstual. Kalau zaman dahulu harus berperang di medan perang. Kalau sekarang kita harus berperang nih melawan diri sendiri ya kan. Melawan diri sendiri dari melihat berita-berita hoax. Lah kita harus bisa nih menyaring mana berita yang hoax, mana yang tidak. Jadi biar kita tidak terpengaruh terhadap berita-berita tersebut. Kemudian kita juga harus banyak nih melihat perjuangan para pemuda yang ingin sekolah aja susah, kalian diberikan hidup enak, semua fasilitas itu serba ada. Jadi kalau menurut saya kalian harus bisa benar-benar berjuang untuk masa depan kalian. Nah, iya benar sekali Ustazah. Ini harus berjuang teman-teman. Meskipun kita berada pada zaman modern, zaman yang serba instan, penuh dengan privilege. Bahkan privilege terkait dengan pendidikan itu ada banyak sekali ketika kita disekolahkan di sekolah yang nyaman, bersama dengan guru-guru yang memberikan edukasi dengan baik. Tentunya kita harus memanfaatkan hal tersebut, karena nggak semua murid ya Ustazah bisa merasakan hal tersebut. Nggak semua anak itu bisa merasakan bagaimana enaknya berpendidikan dengan baik, bagaimana sekolah dengan nyaman, bagaimana menuntut ilmu dengan nyaman. Maka dari itu teman-teman juga bisa dan wajib nih kalau bisa nih harus belajar terus, kemudian bagaimana kita memanfaatkan pembelajaran tersebut agar bermanfaat juga untuk kedepannya. Nah, jadi belajar tuh nggak cuma tentang nilai ya Ustazah, nggak cuma asal kopas-kopas AI aja, nggak cuma asal jawab tapi nggak dibaca ulang, melainkan juga harus dipelajari lagi, kemudian setiap hari dikritisi lagi apakah jawaban kemarin itu sudah maksimal, apakah jawaban kemarin itu sudah benar, atau justru ada kekeliruan nih teman-teman. Nah, maka dari itu juga mungkin dari Ustazah bisa memberikan closing statement kepada kita agar kita tuh bisa lebih semangat belajar, khususnya untuk teman-teman di SMA Al Muslim. Baik, anak-anak terus semangat belajar karena kalianlah yang akan menentukan masa depan kalian sendiri. Jangan pernah bosan untuk belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Awu. Iya, terima kasih Ustazah Faris, motivasinya jos banget. Ini untuk motivasi teman-teman semua, khususnya untuk kita-kita nih yang mau menuju ke jenjang yang lebih serius, menuju ke jenjang perkuliahan, dimana semuanya serba individualisme. Kita harus belajar sendiri. Kalau harus meneliti ya meneliti sendiri. Jadi mau nggak mau harus ada kesadaran diri, harus ada rasa juang, kemudian juga harus ada keingintahuan yang tinggi terhadap hal-hal di sekitar. Dan terima kasih juga kepada Bapak Satrio Sudarso sudah menemani kami selama beberapa menit. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat dan mendalami lagi terkait dengan sejarah dan juga semangat pejuang pada Hari Pahlawan tahun 2025. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan talk show hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan tentunya kami harapkan semoga teman-teman bisa mengikuti jejak dari Ustazah Faris dan juga Bapak Satrio Sudarso agar bisa memiliki semangat juang yang tinggi. Teman-teman, tak dirasa ternyata waktunya sudah habis, waktunya sudah cukup. Kita juga sudah berada di ujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para bintang tamu yang sudah hadir dan saya juga mengucapkan terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semua. Menjadi pahlawan hari ini tidak memerlukan senjata, tetapi hati yang peduli serta rasa ingin tahu yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan tak henti di medan perang, tapi ia selalu hidup di hati yang mau berbuat, di tangan yang mau berkarya, dan di langkah yang tak kenal lelah dalam mencintai negeri ini. Karena setiap generasi adalah pahlawan pada zamannya. Meneladani semangat para pahlawan bukan hanya dengan mengenang perjuangan, tapi juga meneruskan nilai-nilai keberanian, keikhlasan, dan tanggung jawab. Jadilah pahlawan masa kini, bukan dengan senjata, melainkan dengan pengetahuan. Setiap langkah kecil untuk kebaikan adalah bentuk perjuangan baru bagi negeri ini.